berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sidoarjo. Hari ini di hari Sabtu tanggal 5 2019 bulan Juni. Kita ketemu lagi di program Talk Show atau berbincangan bareng dengan Ika UA di cabang Sidoarjo. Dan hari ini, seperti yang sudah dipublish di beberapa media sosial kita ketemu dengan Dr. Gigi Winaryo, SP Rio. Kita ngobrol tentang gigi goyang yang tidak selalu harus dicabut. Nah, nanti sahabat juga bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 309 1009. Dan sobat bisa mengakses siaran ini di channel YouTube kita di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kemudian juga di Facebook kita di LPPL Suara Sidoarjo. Baik, saya sapa dulu yang sudah hadir di studio, Dr. Winaryo. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Didi dan teman-teman sehat, para pendengar sehat walafiat. Sami-sami. Baik, hari ini kita ngobrol tentang gigi goyang tidak selalu harus dicabut. Nah, monggo, kalau sebenarnya kalau ngobrol tentang gigi goyang ya, orang berkecenderungan bahwa kalau gigi goyang itu berarti kan memang harus dicabut, artinya sudah hampir putus. Orangnya gitu sebenarnya. Nah, jadi gini Mas, malah ada jargon ya. Entah apa itu jargon apa lelucon ibu-ibu terutama. Gimana? Jangan milih mantu dokter gigi. Oh, kenapa? Sulit punya anak. Karena apa? Goyang sedikit sudah suruh cabut. itu Mas, itu apa ya, falsafah lama. Kalau sekarang enggak boleh. Kita mati-matian gigi sebaiknya dipertahankan selama mungkin. Karena apa? Gigi itu suatu pemberian ya, karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dititipi gigi rawatan selama mungkin. Nah, itu kalau falsafahnya sudah bergeser lagi. Segoyang apapun tentunya ada kriteria ya. Jadi gini Mas, di kedokteran gigi itu mengenal ada beberapa tingkat kegoyangan. Nah, kalau teori lama itu 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang 1, 2, 3. Maksudnya gigi goyang derajat 1. Mas Didin, saya itu sekarang ini kalau digoyang gini pasti goyang giginya. Nah, itu namanya gigi goyang derajat 1. Derajat 1. Nah, kenapa kok bisa goyang? Karena gigi itu bukan tertanam lengket di dalam tulang. Nah, itu hanya apa ya Mas? Gampangnya itu ada mangkokan terus dia bersandar di situ gitu aja. Nah, makanya gigi itu masih bisa dicabut. Kalau menyatu dengan tulang rahang, dicabut katus sak tulangnya. Nah, nanti kita bicarakan juga. Ada pengganti gigi yang lengket menyatu dengan tulang. Apa itu nanti? Implan. Nah, nanti kita solusi kalau sudah gigi goyang, kalau misalkan sudah derajat 3, ya itu wajib dicabut. Nah, itu nanti ada, kalau sudah dicabut penggantinya apa? Macam-macam nanti. Nah, kita nanti bahas kalau waktunya nututi ya Mas. Baik Dok. Nah, ini kan kadang sebagian besar orang belum tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan gigi kita tuh bisa goyang gitu Dok. Ya, ini Mas Didin pertanyaan yang paling bagus ini. Jadi gini, gigi goyang itu terutama yang bisa membuat dia goyang itu sebenarnya sepele Mas. Apa itu? Karang gigi. Karis ya? Ya, karang gigi, bukan karies, karang gigi. Karang giginya. Nah, jadi karang gigi itu awalnya plak ya. Plak itu pengertiannya banyak. Plak ada di peredaran darah, pembuluh darah. Kalau di gigi juga ada plak. Nah, plak itu cikal bakal. Nanti kalau sudah berapa jam kita sikat, nah itu sana mengalami kalsifikasi, mengalami fermentasi oleh kuman-kuman yang ada di situ. Nah, sebetulnya yang jahat bukan karangnya, nah, tetapi produk ya, kuman ada di situ, produk-produk kuman, namanya racun. Dalam bahasa kedokteran itu namanya toksin ya. Di sana ada endotoksin, ada eksotoksin. Nah, ini toksin-toksin ini yang bisa membuat si tulang penyangga gigi itu bahasa Jawanya gampang itu menurun ya Mas, keropos ya. Oh, rapuh gitu ya? Rapuh. Jadi kita mengenal istilah osteoartritis apa itu ya? Kalau tulang itu ya.
porosis. Nah, di situ pun juga ada mirip-mirip mekanisme perjalanan penyakitnya mirip-mirip. Jadi kalau ini karena endotoksin eksosinnya itu si tulang penyangga gigi kita tahu Mas, gigi kita tuh kokoh di dalam rongga mulut karena disangga oleh tulang-tulang penyangga gigi. Gitu. Nah kalau karang-karang ini tidak sempat dibersihkan oleh penderita, itu bisa menyebabkan keroposnya tulang, osteoporosis tadi. Sehingga kalau turunnya, kami mempunyai batasan Mas. Jadi kita kembali ya, gigi yang nampak di dalam rongga mulut kita itu hanya 1/3. 2/3-nya ada di dalam gusi, disitulah yang tertanam tadi. Tertanam itu. Nah nanti penurunan tulang-tulang, keroposnya tulang-tulang itu kami punya batasan bahwa 1/3 dari yang bawah ini ya. Kalau ini mahkota, ini akar gigi. Kalau tinggal 1/3 ini, disinilah kehidupan gigi ini. Kalau sudah di bawah 1/3, kemungkinan besar untuk dibuat kokoh lagi itu hopeless ya, kemungkinannya kecil. Berarti kemungkinan untuk dipertahankan kecil. Kecil sekali. Ya makanya. Tapi saya punya kasus bahwa ya kita nego ya sama pasien, ini dirawat dulu. Ya namanya kita mengusahakan, tidak selalu berhasil kan. Ya udah kita operasi, kita tambah-tambah tulang. Jadi operasi yang terbaru itu seperti itu Mas. Jadi setelah dibersihkan karangnya, namanya itu terapi awal ya. Di karangnya kita beri kesempatan 2 minggu kontrol, 2 minggu kontrol. Kalau sudah 1 bulan nggak ada respon dari tubuhnya, ya sudah kita cabut atau kita buka. Operasi gusinya dibuka semua, tulang-tulang yang namanya tulang sintetis ya, itu nanti kita tanam di dalam, di bekasnya tulang yang keropos tadi, yang mengalami keropos tadi. Kemudian ada pembalutnya supaya tulang ini nggak menyebar kemana-mana. Setelah itu gusi ditutup, kita lakukan penjahitan. Jadi kalau bayangan saya gini Dok ya, kalau pekerjaan konstruksi adalah memperbaiki pondasi. Nah, justru pondasinya tadi tuh yang 1/3 di bawah ini masih ada. Nah, kami punya formula ya, patokan ya. Kalau biasanya 1/3 yang dari ujung ke atasnya sedikit, itu masih ada. Monggo kita lakukan perawatan bedah ya. Masih bisa diselamatkan. Masih kemungkinan bisa. Nah, tetapi semua itu tergantung dari respon tubuh pasien, bahan yang kita pakai. Kemudian sistem penjahitan macam-macam. Jadi kalau penjahitan di dalam rongga mulut itu belum ada plester Mas. Maaf ya, kalau dokter sejauh yang lain itu misalkan operasi sesar. Setelah itu kan setelah dijahit berapa kali gitu kan ditutup sama Epavik namanya, kayak semacam plester gitu. Nah, sayangnya sampai detik ini gigi belum ada plester untuk gusi itu belum ada. Tapi Tuhan Maha Adil bahwa penyembuhan di suatu gusi yang mengalami trauma, mengalami penjahitan, itu regenerasinya total Mas. Cepat ya. Ya sudah regenerasi, bukan penyembuhan, bukan ini, regenerasi total. Tumbuh baru berarti ya? Bisa tumbuh baru, penyembuhannya kembali seperti asli. Itu namanya regenerasi. Nah ini Tuhan Maha Adil. Tetapi tetap ya, setelah kita melakukan operasi bedah seperti itu, kita wanti-wanti kepada pasien bahwa kalau perlu yang merokok jangan merokok dulu dalam waktu berapa minggu gitu ya. Kemudian jangan makan lombok. Nanti kalau lombok bijinya masuk ke dalam bekas operasinya itu juga susah, sakit terus mempengaruhi penyembuhan. Bisa infeksi? Kenapa? Bisa infeksi juga ya? Oh bisa juga. Karena masuk tadi benda tadi. Jadi gini, rongga mulut itu kan makanan masuk udah melalui mulut. Nggak mungkin, belum ada SOP yang setelah operasi diinfus dulu, kecuali di luar negeri ya ada. Sini kok belum diterapkan seperti itu. Jadi makanan apapun masuk, wis sembarang sesukanya itu. Makanya setelah pasca operasi kita pesan ke pasien diperlakukan sehalus mungkin selama beberapa minggu. Kemudian lakukan rutin kumur-kumur setelah makan dan lain sebagainya. Ada treatment tertentu ya? Ya, untuk memberi kesempatan si jaringan gusi itu tuh regenerasi tadi. Ya. Baik Dok, tadi sebutkan bahwa kenapa bisa goyang. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke detail nanti seperti apa, faktor-faktor yang menyebabkan goyang itu apa sih? Apakah faktor usia juga mempengaruhi seperti itu? Ya, banyak, bagus sekali. Jadi pertama itu karang gigi ya sudah tadi ya. Kemudian faktor usia itu gini. Ya semua barang yang kita pakai dalam waktu jangka yang panjang sedikit enggak itu mesti aus ya Mas. Nah, kemudian
Coba bayangkan kita makan aja kalau orang Indonesia kan sehari 3 kali, kecuali diet itu 2 kali mungkin ya. Nah, dalam proses pengunyahan itu kita pastilah menemukan benda keras. Contohnya apa ya Mas? Batu kecil apa? Kerikil ya. Kerikil yang lebih kecil. Itu kadang ada katu di beras itu ya, yang ibu-ibu kita masak itu. Nah, itu kalau sudah ke grill truk itu tekanannya bisa 75 sampai 80 kg. Yang dialami oleh gigi ini. Nah, sehingga dengan adanya ini begitu kena trauma benturan yang keras itu di sisi yang menyangga paling ujung, namanya ujung akar yang paling bawah, itu mengalami trauma juga. Nah, dari sinilah bisa juga mengalami suatu melorot ya, tulang penyangganya itu melorot, terus gampangnya melorot ya Mas, osteoporosis itu. Nah, dari sini juga bisa akan menyebabkan gigi kita goyang. Awalnya memang pasien yang penderita yang mengalami kegerul benda keras tadi, ada yang skala itu ada merasa sakit, ada enggak, timbulnya bisa memerlukan jeda waktu. Jadi efeknya itu bervariasi. Tergantung respon tubuh dari penderita masing-masing. Syukur-syukur kalau begitu ada keluhan sakit cepat kita obati ya. Obatnya apa ya, simptomatis apa yang gejala yang timbul, yaitu manifestasi yang timbul kita kelola. Nah, itu faktor usia ya. Aus tadi itu. Aus. Nah, kemudian faktor kalau di sana ada gigi apa sela gigi. Nama kerennya itu selilitan ya Mas. Nah, itu pasien-pasien penderita ini secara tidak langsung akan menggunakan suatu alat yang bisa untuk mengeluarkan food infection, selilitan tadi itu. Entah itu dengan apa tusuk gigi, entah itu dengan yang lain. Saya pernah ada lucu juga, pasien lapor, saya pakai paku dok, karena dengan yang sudah ada itu nggak mempan. Wah, nah itu diberlakukan dalam waktu yang kronis lama ya. Nah, sehingga nanti pasien ini nggak sadar bahwa gusi akan mengalami trauma. Awalnya gusi Mas. Setelah itu kalau gusi sudah turun, nah itu enak sekali, kuman-kuman makin masuk tadi ya, mengumpul di sana. Terus dilakukan pengeluaran selilitan tadi. Nah itu awalnya gusi, setelah itu diikuti oleh tulang yang penyangga itu. Lama-lama melorot. Nah, tahu-tahu memang penyakit gigi itu kronis ya Mas. Enggak ada yang 1-2 hari terus langsung terbentuk gigi goyang. Nah, itu memerlukan waktu. Dan waktunya kapan? Tergantung individu masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu tergantung imun juga. Tergantung respon dari tubuhnya sendiri, Mas. Iya, betul. Bagaimana dia, kalau memang dia kuat ya tetap berjalan seperti itu. Betul, ya. Terus secara sikat gigi yang salah. Jadi sikat gigi itu sebetulnya jangan diberi tekanan. Gampangnya gini Mas, sikat gigi itu merah ke putih, ikat bendera kita. Jadi dari merah ke putih. Kapan itu? Kalau atas ya merah, putih ya ke bawah. Tapi kalau gigi bawah dari merah ke atas ya ke atas. Nah, itu di apa ya Mas? Jadi ada metode scrub and scroll. Nah, jadi kalau scrollnya itu diambil gitu, scrubnya ya seperti biasa itu. Nah, ini pada umumnya masyarakat Indonesia masih tidak tahu ini salah siapa ya Mas. Apakah penyuluhannya yang kurang? Apakah masyarakat kebiasaan lama yang terus-menerus salah tapi teruskan ya Mas ya. Jadi kalau nggak ada tekanan, rata-rata tuh nggak puas, nggak lega dok. Kalau nggak itu apa itu namanya diberi tekanan itu kayaknya nggak bersih gitu loh. Gitu. Satu itu Mas, cara menyikat gigi. Kemudian yang kedua pasta gigi ya. Iya, pasta gigi. Nah, pasta gigi itu pada umumnya semua pasta gigi itu baik. Ada pertanyaan dulu, saya menggunakan pasta gigi, ya ini untuk kasus tertentu, misalnya gigi sensitif baru pakai ini. Kalau nggak ada keluhan, ya udah yang ada di pasaran sekarang banyak herbal, ada daun sirih dicampur, ada siwak, ada macam-macam. Tergantung jeli-jelinya kita memilih pasta gigi. Dan ingat bahwa si pasta ini jangan ditaruh sebanyak mungkin seperti di iklan. Iklan itu kan membawa image kita untuk supaya memakai ini dalam jumlah besar dan cepat habis nantinya. Ini dari sisi marketing. Jadi sebetulnya cuma sedikit aja di ujungnya yang bulu-bulu itu ya. Jika itu tolong diratakan dengan dimasukkanlah ke dalam sela-sela itu sehingga
kalau ini betul sudah dilaksanakan, begitu masuk ke sikat rongga mulut kita dengan sikat itu, keluarnya kan sedikit-sedikit. Beda kalau diletakkan semua, melendung gitu ya Mas. Begitu masuk rongga mulut pasti lepas. Iya. Lepasnya kemana? Ke lantai. Akhirnya ini dibesarkan lantainya bukan giginya. Tapi gini Dok, ada satu anggapan bagi masyarakat orang awam ya. Kalau sikat gigi itu gak sampai berbuih-buahnya itu gak lego. Jadi gini, kembali lagi kalau berbuih itu kita kembali ke komposisi pasta gigi. Kadang bilang Mbak ada deterjennya atau gimana? Memang. Gitu ya. Justru itu saya mau menerangkan ini. Jadi pasta gigi itu ada deterjennya. Cuma seberapa ppm kandungannya di dalam pasta gigi tergantung dari perusahaan. Ada satu-satunya yang pasta gigi yang tidak ada mengandung deterjen. Itu diperuntukkan untuk pasien-pasien yang alergi terhadap deterjen. Oh gitu ya. Jadi macam-macam manifestasi. Keluarnya gini, Dok, saya itu Pak sariawan ya, stomatitis tuh nggak ada putusnya. Nah, kemudian bahasa Jawanya jontoran apa ya? Pasien itu bahasanya macam-macam. Ada jontoran, ada ini. Jadi kalau kita ambil sepakat bahwa itu stomatitis. Nah, kenapa kok stomatitis? Asalnya dari kata stoma. Stoma itu mulut. Nah, itu apa itu radang di dalam rongga mulut biasanya gusi. Nah, itu apa ya Mas? Itu diperuntukkan yang satu-satunya pasta ada yang tanpa deterjen. Nah, biasanya kalau sudah gitu biasanya sembuh. Tapi tetap pasien kita pesan jangan terlalu minum minuman yang banyak mengandung soda misalkan. Nanti itu sangat berperan di dalam sariawan ini gitu. Nah, kemudian setelah itu pasta gigi itu monggo yang ada pasaran tuh semuanya baik. Nah, gini aja kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau pas jenengan Mas Didi sikat gigi kok busanya terlalu banyak, itu berarti kandungan deterjennya tinggi. Selama penderita ini atau masyarakat menggunakan itu nggak ada keluhan, ya monggo. Tapi saran saya sebaiknya belilah yang busanya sedikit. Ya itu tadi kembali kan ke psikis. Kalau nggak berbusa-busa itu nggak lego. Nah sekarang padahal cuma kayak semacam apa ya, keanggapan saja seperti itu. Jadi deterjen itu juga ada maksudnya Mas. Dimana kalau kita menggunakan deterjen, tekanan permukaan itu akan menurun. Semua kita bersih-bersih di lantai, tegangan permukaan akan menurun sehingga kotoran akan naik. Nah, dengan kumur kalau dalam pasta gigi akan lebih bersih. Kayak water flash gitu ya. Ya, itu loh. Jadi sekarang kegunaan deterjen sudah tahu bahwa di sana ada zat yang bisa menurunkan tegangan permukaan. Sehingga kotoran-kotoran akan terangkat gitu. Tetapi sebatas mana? Ya monggo, selama ini kalau nggak ada keluhan, sering sariawan, sering jontoran, gomen apa tuh? Istilahnya orang Jawa itu popok. Sebenarnya itu gangguan-gangguan dari gusi tadi Mas ya. Iya. Nah, itu monggo selama nggak ada tanda-tanda itu dilanjut aja yang sudah sehari-hari kita pakai. Dok, saya pernah baca di sebuah literatur penyakit, ada satu penyakit juga yang ternyata berpengaruh pada gigi juga, terus ada satu konsumsi beberapa obat itu ternyata juga mempengaruhi dari kekuatan gigi. Benar nggak Dok? Betul. Jadi gini, kira-kira kita masih kecil ya, kira-kira tahun 50, 60 berapa itu ada, tapi bukan drug of choice. Teman-teman sejawat tuh sering memberikan antibiotik yang namanya tetrasiklin. Ya, saya pernah. Itu salah satu antibiotik yang bisa menyebabkan discoloration. Jadi warna gigi yang kurang. Jadi warna gigi itu kan putih tulang ya. Iya. Sebenarnya jangan minta putih seperti ini. Putih memplak itu jangan. Itu menunjukkan bahwa lapisan terluar yang namanya email itu tipis Mas. Gitu. Makanya mohon maaf kalau ada kasus yang bleaching, mohon di pemutih gigi atau pikirkan lagi ya. Karena ya sudah warna tulang pemberian Gusti Allah itu ya nggak putih-putih banget. Putih itu namanya namanya putih tulang. Itu agak ke kuning-kuningan sedikit. Nah itu salah satu indikator yang wajib kita waspadai ya. Nah, tapi lagi ngetren, namanya zamannya ngetren, ya sudah enggak apa-apa, saya ingin yang lebih putih lagi, ya sudah. Tapi mohon maaf kalau saya tidak melakukan itu. Nah, ada penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi gigi juga nanti.
Oh banyak. Atau mungkin penyakit-penyakit yang misalkan berat. Hipertensi. Jadi gini Mas, sekarang ini ilmu baru ini sudah mengalami perubahan inovasi, evolusi ya. Jadi pendapat-pendapat yang bahwa sekarang ini penyakit hipertensi, diabetes. Ini kadang-kadang pasien ada yang belum tahu, lu kok bisa hubungannya apa hipertensi dengan gigi goyang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan tensi itu tinggi Mas, tensi itu tinggi, tidak hanya pembuluh darah yang di otak yang pecah. Di gigi pun ada loh pembuluh-pembuluh kapiler yang kecil-kecil itu. Itu kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, tekanan di situ pun tinggi. Akhirnya pembuluh darah yang di situ pun pecah yang mengelilingi gusi-gusi kita. Sehingga terlihat merah itu tadi. Iya, sehingga kalau itu tidak pecah ya katakan pecah, berarti peredaran darahnya kan bocor terus Mas. Iya. Bocor, makanya kita mengenal gusi mudah berdarah. Nah itu hubungnya ke sana. Nah nanti efeknya apa? Manifestasi berikutnya apa kalau peredaran darah di sana tidak lancar? Ya namanya tidak lancar. Ya udah, peredaran darah kan membawa zat makanan, ya mineral, vitamin. Di sana nggak ada mineral, nggak ada vitamin, nggak ada gizinya. Ya sudah, gizinya nanti akan kita bahkan sering melihat bahwa teman kita giginya nggak ada apa-apa terus hitam. Nah itulah, itu perjalanan penyakit dari si akibat tekanan darah yang terlalu tinggi itu. Nah, sehingga peredaran darah ke gusinya, ke gigi maupun jaringan penyangganya tidak sebaik yang dulu. Akhirnya bisa berubah warna, bisa juga goyang, yang namanya trauma tadi. Trauma itu kan bisa macam-macam ya Mas. Trauma fisik, kemis, mekanis. Nah, termasuk kalau peredaran darahnya nggak lancar, jadi suatu bentuk trauma yang ujung-ujungnya nanti macam-macam. Bisa gigi gampang karies, bisa gigi goyang karena sering mengalami trauma, kemudian peredarannya nggak lancar, itu bisa turun. Terus tambahan kuman-kuman, pasiennya malah sikat gigi, terutama kalau mau tidur malam. Kita rata-rata tidur malam 6-7 jam lah. Nah itu sudah cukup kalau nggak sikat gigi. Ini yang namanya plak tadi ya, itu sudah cukup untuk merubah dia menjadi karang gigi, macam-macam, mengalami fermentasi oleh tulang-tulang. Satu lagi yang penting, saat kita tidur kita tidak ada self cleansing, jadi mulut kita berhenti Mas. Kalau ngomong ini pipi kita tuh secara nggak langsung self cleansing, nggak ada gigi-gigi kita. Tapi kalau kita istirahat tidur, sudah selama 6 jam ini sangat baik periode yang untuk membuat gigi kita mengalami kerusakan sudah. Nah makanya itu tolong mulai nanti malam kalau mau tidur sikat gigi lah, dibersihkan dulu. Nah apalagi dengan deterjen, kemudian ada bau-bau ini. Nah sekarang ada lagi yang lagi ngetren tuh dicampur dengan herbal ya Mas. Ada yang propolis, ada siwak. Kita tahu bahwa propolis bisa membunuh kuman-kuman, konon seperti itu. Lah itu baik-baik aja, monggo digunakan. Baik sahabat bisa nanti bergabung langsung di telepon di 031 896 1514 atau di WhatsApp nanti langsung ke redaksi, ada Kanza di sana di 0811 309 1009. Kita masih ngobrol dengan Dr. Gigi Uwin. Gigi goyang tidak selalu harus dicabut. Nanti kita lebih detail lagi. Bahkan mungkin kita ngobrol tentang bagaimana sebenarnya ada mitos-mitos juga tentang sana. Saya akan kembali dengan beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui CESA atau Custom and Exercise Integrated System Automation. Di tahun 2019 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menempatkan CESA 4.0 dengan mengedepankan single core system dan smart custom exercise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomatisasi proses bisnis pendukung, analitik, berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan dari Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ya, sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, ini memberikan diskon di tahun 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kendaraan bermotor termasuk juga kendaraan baru. Nah, ada nilai potongan 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3. Kemudian sebesar 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Dan manfaatkan untuk menangkan hadiahnya.
ada 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang dimulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih bersama dengan Talkshow bareng Ikatan Alumni Universitas Airlangga Surabaya di Sidoarjo maksudnya. Dan hari ini kita ngobrol tentang gigi goyang tidak harus selalu dicabut dengan Dr. Gigi Winaryo. Saya ke redaksi dulu. Gaza? Ya, ini ada masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Darius di Balong Tani. Kenapa gigi goyang yang habis dicabut itu akan membuat lubang di antara gigi dok? Nah itu kenapa nggak bisa nyatu lagi ya dok, kayak masih ada ruang begitu. Kemudian dari Serin di Kendal Sewu, dok 3 bulan lalu saya kontrol, terus dokter gigi bilang tipe gigi saya rapuh, itu maksudnya gimana? Kemudian dari Fahri di Singopadu, perawatan instan gigi itu diperbolehkan nggak sih dok? Kan lagi marak alat pemutih gigi instan yang dipakai artis-artis, apakah aman? Baik. 3 pertanyaan ya dari Darius ya. Iya. Kenapa gigi goyang yang dicabut itu masih ada ruangnya? Bikin lubang di ruang gitu ya, tidak bisa nyatu lagi kayak awal. Iya. Kemudian dari Wahri tadi perawatan gigi yang diperbolehkan gitu ya. Iya. Apakah alat pemutih boleh gitu enggak ya? Kemudian yang terakhir yang kedua? Kemudian dari Serin 3 bulan lalu saya kontrol dokter dibilang tipe gigi rapuh. Itu rapuhnya gimana maksudnya? Hatinya rapuh. Aduh. Oke, monggo Dokter Win. Ini mau jawab ini apa itu dulu? Ini dulu aja nanti. Ini dulu ya. Monggo. Ya, jadi gini. Saya mau menerangkan ini dulu perawatan mengatasi gigi goyang dulu ya. Nanti ini sehubungan dengan pertanyaan ini juga ada hubungannya. Jadi pertama itu ada perawatan yang namanya bukan operasi ya. Kemudian yang terakhir itu perawatan operasi. Kalau yang tanpa operasi itu misalkan scaling, di sana tuh scaling itu pembersihan karang gigi, kumur-kumur, splinting. Jadi splinting tuh ibaratnya kalau di dalam kasus umum misalkan tangan jatuh patah ya, patah atau fraktur retak lah, ya itu di gips. Nah, tapi kalau di dalam dunia kedokteran gigi sekali lagi gips itu belum ada. Jadi caranya ya Pak, ya diikat gigi yang goyang misalkan. Gigi yang nomor 1, 2 goyang, ya sudah kita di splinting itu kita rekatkan dengan memberi kawat-kawat di sana mas, sebagai pengganti. Kalau ini yang lantu tadi di gips, kalau gips nggak berhasil ya udah di pen ya, ada pen-pen. Nah ini di sini, tapi bukan pen kalau ini. Jadi sekedar di gigi-gigi yang goyang diikatkan dengan gigi sebelahnya yang tidak goyang. Oh, disandarkan atau diikat seperti itu ya? Disandarkan, diikat ya mas, diikat pakai kawat-kawat. Kawatnya kecil kok. Dan misalkan gigi goyang itu dilakukan splinting seperti ini, pasien pulang itu sudah merasakan lebih nyaman, karena giginya yang semula goyang untuk makan. Nah ini malah bahaya, gigi goyang kalau untuk makan nanti kena trauma lagi ya, kena trauma tiap hari, akhirnya akan
memperparah si gigi goyang ini. Misalkan dari derajat 2 kalau tidak dilakukan splinting bisa meningkat ke derajat 3. Kalau sudah 3 ya sudah cara untuk menanganinya sudah termasuk bedah ya. Nah, jadi gitu. Pertama itu splinting tadi udah dikit-dikit. Yang terakhir kalau ketiga perawatan awal kita nyebutnya initial terapi itu tidak berhasil, ya sudah kita lakukan bedah. Tentunya dengan nego-nego dengan pasien karena di sana ada unsur menyuntik anestesi Mas, obat yang bisa berpengaruh ke lambung, bisa berpengaruh ke tekanan darah, ke diabetes itu kita harus jelaskan dulu ke pasien. Kalau perlu pasiennya sebelum operasi nanti kita persiapkan untuk cek darah ya, yang sehubungan dengan kasus ini ada nanti. Nggak semuanya diperiksa enggak. Nah, itu prosedurnya kalau operasi ya itu Mas. Setelah disuntik udah kebal, kita buka si namanya gusi yang pertama itu. Gusi dibuka, nanti akan nampak tulang-tulang seberapa tulang ini turunnya, melorotnya atau resesinya. Nah, nanti sehubungan dengan penggunaan yang saya sebut tadi ada tulang ya, tulang sintetis itu nanti ditanam di sana. Bentuknya kayak tepung gitu Mas. Kayak tepung ya Pak? Kayak tepung, tapi tetap punya diameter meshnya ya, ukurannya si tepung-tepung kecil ada. Memang ada ukuran sekian, dan itu punya positif negatif masing-masing ukuran itu ada alasannya nanti. Nah, setelah itu kita taburi ya, taburi dengan dicampurkan darah dari si pasien. Kita aplikasikan di tulang-tulang yang sudah melorot tadi. Sebelum itu kita bersihkan dulu loh Mas. Jadi scaling tanpa membuka gusi itu masih kemungkinan masih ada sisa-sisa kotoran di dalam gusi. Itu kita bersihkan dulu. Baru benar-benar clean dengan disemprot, diirigasi, udah kita nyatakan clean, baru kita aplikasi si namanya tulang-tulang sintetis itu. Sampai batas maksimal mungkin, seoptimal mungkin. Baru itu setelah itu kita bungkus dengan namanya membran ya Mas. Membran itu fungsinya supaya tulang-tulang yang kita sudah taburkan tadi itu tidak lepas ya. Tidak lepas. Mas Didim waktu kecil kan pernah mainan pasir itu ya. Pasir kita apa Mas? Kita unduk-unduk apa? Bikin gunungan ya. Ya, itu kalau makin tinggi kan makin cepat untuk makin jatuh. Glenter. Bahasa Jawa. Longsor. Nah, akan turun lah. Supaya nggak turun, tadi ada benda seperti apa itu namanya perban ya Mas. Nah, itu kita kelilingkan di serbuk tulang yang sudah kita anukan. Baru gusinya kita tutup, kita jahit. Kembali lagi kalau udah kita jahit, instruksi ke pasien tuh harus jelas ya. Pasien nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau perlu yang merokok istirahat dulu lah beberapa minggu, karena asap rokok juga bisa mempengaruhi kelambatan proses penyembuhan dari si operasi tadi. Ya. Nah, itu namanya terapi terakhir yang kita lakukan, terapi bedah. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan, kenapa gigi goyang? Menimbulkan sela ya? Iya, ketika habis dijabut tuh, lubang tadi ada selanya ya. Nah, jadi itu kalau di dalam dunia kedokteran gigi itu namanya diastema. Jadi gigi yang setelah dicabut dia meninggalkan ruangan itu. Memang idealnya setelah dicabut sudah sembuh ya 1-2 bulan, idealnya gigi yang hilang diganti gigi tiruan. Tolong jangan gigi palsu ya Mas. Gigi tiruan. Saya ditangkap polisi nanti. Jadi gigi tiruan yang betul. Nah, tapi awam sudah aku gaya gigi palsu ning kono. Lah itu. Jadi kita monggo kita ajak untuk menyamakan persepsi istilah. Jadi mengganti gigi tiruan. Macam-macam, bisa gigi lepasan, gigi tiruan yang permanen. Permanen pun macam-macam. Ada yang istilahnya itu bridge, jembatan. Ada ini tadi ada yang ngomong tentang implan apa itu ya. Nah, implan ini kalau sampai saat ini gigi tiruan yang paling baik, paling nyaman ke pasien, paling ya kalau mahal relatif ya Mas. Ya, yang penting kita mengembalikan. Jadi fungsinya gigi tiruan ada 3 ya Mas. Mengembalikan fungsi kunyah. Misalkan geraham yang diambil si pasien ini misalkan ya, setelah diambil geraham itu kehilangan 1 gigi aja hasil pengunyahan itu sangat berpengaruh.
Semula halus, sekarang tidak halus. Nah nanti kalau nggak halus, nanti ke lambungnya juga. Semula lambung itu fungsinya untuk apa ya Mas? Udah menggiling lah gampangannya, menggiling makanan-makanan yang sudah halus. Tapi kalau yang ditelan pasien ini dalam bentuk kasar, bekerja nanti keras kan ya kasihan kerjanya lambung juga. Lebih keras lagi ya. Kemudian kalau masuknya ini dalam bentuk masih kasar, ya mudah-mudahan keluarnya juga agak kasar juga. Nah nanti bisa penyakitnya yang lain, hemoroid misalkan. Ya makanya bermula dari mulut kita ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita secara keseluruhan. Nah itu idealnya gitu ya, monggo nanti bisa lepasan. Tentunya masing-masing gigi tiruan ini yang lepasan maupun permanen ini punya kelebihan kekurangan sendiri. Jadi biasanya gitu, kalau ke pasien kita jelaskan, kalau sudah pasien yang mengeksekusi, dokternya tinggal melakukan. Nah itu yang paling enak Mas, supaya nanti kedepannya kita enggak di komplain sama pasien. Nah, kemudian untuk perawatan pemutihan gigi ya. Iya, penggunaan pemutihan. Ya, kita kembali lagi ke yang sudah saya bicarakan di depan tadi, bahwa itu ada efek yang ya jujur ada yang masih pro kontra, ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu ya. Biasalah di dalam dunia seperti ini ada pro dan kontra, itu wajar. Sekarang kembali lagi ke pasien, tapi mohon maaf dokternya harus menjelaskan dulu. Nanti efeknya ini, efeknya ini, efeknya ini gitu ya Mas. Jadi supaya pasien tuh tidak mengalami ketidakpuasan. Loh, dulu Mas Didin nggak nerangkan ini loh. Sebagai dokter saya tidak diterangkan ini. Nah, ya itu jadi Mas, jadi dokter sekarang sama dulu waktu kita kecil tuh enakan dulu Mas. Kenapa? Jadi kalau dulu sudahlah kasarannya wis sampean menengahi pokoknya waras. Sekarang tidak bisa. Sekarang harus kita lakukan yang namanya informasi kepada pasien yang baik dan benar. Kalau memang itu ada efek samping, ya kita sampaikan. Tapi pertimbangannya besar mana sih efek samping dengan hasil terapi yang kita lakukan. Kalau efek sampingnya kecil ya monggo kita bernegosiasi ini. Yang jelas kita informasikan yang penting. Ini loh. Sampaikan ya. Ya, Mbak, terutama remaja-remaja itu yang pengen gigi putih, ini ada ini nanti efeknya ini yaitu sehingga kita tidak akan mendapat komplain ya. Ya sudah loh, dulu sudah saya terangkan. Kalau perlu kita membuat inform consent di lembar sendiri. Kita jelaskan udah monggo tanda tangan. Nah, itu paling enak Mas. Untuk mengatasi seperti itu, ini loh, Anda sudah tanda tangan, sudah diterangkan, dibaca dulu ini. Nah itu. Berarti bisa menerima segala risikonya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Gigi rapuh ya? Iya, dia sudah kontrol ke dokter gigi dan dibilang bahwa dia punya tipe gigi yang rapuh. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya gini. Jadi giginya ini ya maaf ya, secara kasat mata warna gigi itu bisa sebagai salah satu indikator untuk menentukan ini giginya Mas Didin gampang karies nanti, gampang rapuh. Kembali lagi ke warna gigi tadi Mas. Makin putih itu anunya nanti makin tipis lapisan pelindungnya yang di bawah dalam-dalamnya itu. Gitu. Jadi ini mungkin dokternya sudah melihat dari itu atau dari apa ya gigi yang berdesakan. Crowded ya Mas. Gigi yang crowded itu akan lebih cepat mengalami karies, bolong. Karena letaknya yang tadi tidak beraturan tadi. Betul. Di mana letak gigi yang tidak beraturan itu gampang sekali sisa makanan nyelempit akan mampir di situ. Nah, ini kalau penderitanya tidak rajin-rajin gosok gigi, terutama menjelang tidur, itu tidak akan sampai usia tua udah banyak yang bolong. Apalagi kalau di depan, apalagi kalau pasiennya ini, penderitanya ini seorang public figure, guru, penyanyi atau yang sering tampil, misalkan pengacara. Itu kalau di depannya gini nanti menurunkan nilai apa ya Mas? Nilai seninya, estetiknya ya. Nah, itu monggo kalau terutama yang para sahabat pendengar Susi Suara Sidoarjo yang berprofesi seperti itu, public figure, itu mohon diperhatikan juga kesehatan giginya.
minimal itu pembersihan karang gigi, dan pembersihan karang gigi ini sangat membantu untuk menuju ke gigi goyang ini tadi. Kalau gigi goyang biasanya pasien itu udah dicabut aja supaya enak nih. Oh, bukan seperti itu. Bukan berarti setelah gigi goyang dicabut selesai masalah masalahnya. Selesai di situ. Akan timbul masalah-masalah lebih serius di kemudian hari. Kembali lagi pengunyahnya paling tidak bisa maksimal halus. tadi ya. Ya. Jadi rangkaiannya ke sana, Mas. Baik. Dok. Nah, tadi saya pernah baca juga ada yang tanya bahwa apakah gigi sensitif itu juga berhubungan dengan ini, Dok? Gigi sensitif? Iya, ada hubungannya dengan ini juga. Ada hubungannya dengan gigi goyang juga nanti penyebabnya. Oh, pasti ada. Jadi ini awalnya gigi goyang itu yang turun bukan tulangnya, gusinya dulu. Nah, kita tahu bahwa gusi itu ya ini, Mas, kebesaran Tuhan Yang Maha Esa ya. Begitu email habis di situ, dia nggak ada email lagi kan, digantikan oleh fungsi gusi ini gitu loh. Waduh, Allahu Akbar, ini suatu ciptaan yang super Mas ilmunya. Dan kenapa gusi itu kok nggak tumbuh terus seperti alis kita namanya ini idep ya, apa nih nama apa sendiri idep. Bulu mata. Nah, itu bayangkan kalau tumbuh seperti rambut. Malah nggak bisa lihat kita disibukkan untuk motong-motong. Ini loh, Mas, seperti hal seperti ini. Gusi pun juga gitu. Begitu sampai di leher gigi ini, ya udah dia nggak akan naik lagi ya. Kecuali, nah tetap ada kecualinya. Karang gigi yang banyak akan menyebabkan gusi ini tumbuh terus ke atas, dan ini namanya patologis, tidak wajar, tidak normal. Ada memang sampai tumbuh terus menutupi mahkota gigi ya. Itu biasanya di situ udah diikuti oleh karang gigi yang super banyak. Sudah numpuk tadi. Numpuk nggak karuan. Deposit tadi. Ya makanya nih depositnya kalau uang boleh. Iya, kalau yang namanya food infection jangan. Selilitan itu jangan dianggap sepele. Dan kalau sudah, dan ini banyak juga ya, Mas. Gusi yang sampai meradang menutupi si mahkota gigi itu. Nah, kalau sudah seperti itu, perawatannya beda lagi, bukan seperti yang tadi itu. Jadi kami akan membersihkan karang gigi, terus dilakukan pemotongan gusi. Nah, namanya gingivektomi itu. Itu di bidang perio sangat-sangat untuk dilakukan secepatnya kalau ada kasus ini. Karena kalau enggak nanti ya itu tadi tidak menutup kemungkinan giginya bisa goyang. Nah, kesimpulannya kalau sudah ada kelainan-kelainan seperti ini, mohon jangan ditunda-tunda supaya kasusnya tidak berlanjut menuju ke yang lebih parah lagi, dan nanti terapinya juga lebih complicated. Nah, kalau sudah complicated nanti penderita harus beli bahan ini, tulang ini, harus ada membeli membran yang seperti kasa, itu harganya nggak murah gitu loh. Karena apa? Ya jujur produksi di dalam negeri masih sedikit sekali. Ya, kecuali kalau nanti sudah produksi massal bisa diturunkan nanti. Ya wajar lah, ekonomi kalau produksi massal banyak harga bisa ditekan. Nah, ini sayangnya kita masih seperti itu, masih belum ya. Dok, ada yang masuk lewat Zoom ngobrol ini. Setelah pandemi, mohon IKUA Sidoarjo berkenan untuk mengadakan bakso cek gigi gratis seperti dulu. Alhamdulillah. Jadi gini, dulu itu sangat sering sekali, Mas, teman-teman IKUA Sidoarjo itu bukan bidang gigi aja ya, sampai nanam pohon. Ini nanam pohon kami berencana kemarin itu secara periodik. Jadi tidak selesai sampai di situ karena oksigen kita ini sudah tercemar oleh gas buang, baik dari sepeda motor, baik dari mobil, truk bis kota itu kalau ada di belakangnya bus hitam itu kasihan yang di belakangnya itu. Nah, memang kami tetap masih akan berusaha setelah pandemi itu kita tata lagi, nanti bakti sosial semacam perawatan gigi dan kesehatan umum. Bahkan kami ini mengusulkan ya, Mas, ke Pak Bupati yang baru. Nah, nanti itu kalau bisa Sidoarjo dan bekerja sama dengan ID maupun PDGI, Persatuan Dokter dan Gigi itu punya mobil keliling ya, Mas. Mobil care perawatan seperti itu. Ya, itu bisa dari Elf atau Hiace yang minibus ya. Nah, ini harapannya dari kami dari IKUA Sidoarjo itu, mobil ini diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang belum beruntung. Maksudnya
yang belum terjamah oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Ya kita Mas, hunting kemanapun. Kalau perlu ke daerah tambak yang mana lah, entah berapa kilometer dari Sidoarjo, pelosok-pelosok, saudara kita masih banyak yang belum bisa mengakses satu belum bisa memperoleh pelayanan itu karena waktunya. Maksudnya gini Mas, saya pernah dinas di desa ya, di Jombang sana itu. Jadi dilema, dua-duanya dilema, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Atau katakan musim panen, panen padi ya umumnya ya. Kalau musim panen, beliau-beliau ini yang bukan pemilik loh Mas, buruh tani istilahnya. Itu yang memanen padi itu disibukkan oleh itu. Nah, nanti selesai paling jam 1, jam 2. Fasilitas kesehatan sudah banyak yang tutup. Nah, duit ada, ya panen mesti dia mau kerja itu ada. Tetapi kalau musim kemarau, musim paceklik, duit nggak ada Mas. Waktu ada, mau ke fasilitas kesehatan, duitnya nggak ada. Ini nih, seperti hal seperti ini kami jujur prihatin. Makanya nanti kami usulkan ke Pemkab, tolong diadakan mobil seperti ini untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang belum beruntung seperti ini. Yuk kita hunting Mas ke desa-desa. Langsung sana ke target-targetnya tadi ya. Mudah-mudahan dengan adanya nanti usulan ini mudah-mudahan diterima dengan Pak Bupati. Bisa direalisasikan ya. Kalau tenaga kesehatan kami super banyak Mas. Nanti digilir ya, di bergantian gitu ya. Baik Dr. Win. Nah ini kita kembali lagi ke topik kita gigi. Nah sebagai closing remark-nya nih Dok, untuk kata orang daripada mengobati lebih baik mencegah kan. Betul. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya paling enggak goyang itu pasti, tapi bagaimana cara memperlambat ausnya? Nah itu. Ya. Jadi baik, bagus sekali ini. Jadi preventif tetap kita utamakan daripada kuratif sampai rehabilitatif. Rehabilitatif itu penggantian gigi tiruan tadi ya. Jadi kalau namanya preventif itu bentuknya macam-macam. Kita mengadakan suatu promo kesehatan gigi ya terutamanya. Misalkan melalui penyuluhan-penyuluhan, melalui ibu-ibu kader. Jadi mohon digerakkan lagi kalau memang masa pandemi juga disesuaikan. Jadi teman-teman yang ada di pelayanan kesehatan itu sebaiknya preventif ini kita galakkan ya. Kita memberi penyuluhan karena penyuluhan itu tidak bisa sekali ada hasil man. Jadi malah kalau teori yang bagus tuh penyuluhan ini dilakukan dengan secara periodik, misalkan seminggu sekali dengan petugas yang tidak ganti-ganti. Karena Mas Hidin sama kita baca baca teori ya. Tapi penyampaiannya beda. Nah ini kalau bisa petugasnya yang sama, di hari yang sama, jam yang sama, tempat yang sama. Coba contohnya yang paling gampang siaran di sini. Nah, coba Sabtu kosong. Itu sudah beda. Pendengar itu sudah menanti-nanti, ya kan? Loh kok nggak ada? Satu, kecewa. Dua, pendengar tidak dapat informasi. Benar. Nah, dari narasumber yang berkompeten. Seperti itu penyuluhan juga gitu. Kalau bisa dilakukan tempat yang sama, jam yang sama, hari yang sama, petugas yang sama. Materi bisa bervariasi dan ini tidak bisa dilakukan dalam 1-2 kali penyuluhan. Masyarakat sudah bisa merubah pola pikir, merubah perilaku, pemahamannya beda-beda Mas, karena heterogenitasnya masyarakat kita beda-beda. Nah inilah Mas, harus diulang-ulang dan ini harus sabar dari petugas kesehatan supaya hasilnya kedepannya tidak ada tanya lagi, Dok saya cabut gigi atas ada hubungannya dengan mata enggak? Ini pertanyaan yang klasik dan masih timbul. Kadang saya berpikir gini, ini yang salah masyarakat atau kami sebagai petugas kesehatan gitu loh. Jadi kayaknya bisa juga penyuluhan kita nggak nyampe. Nah itu loh, kalau bisa makanya acara seperti ini Mas sangat bagus sekali untuk masyarakat Sidoarjo minimal. Dan ini seluruh dunia kan live streaming ada, YouTube ada, ya itulah acara-acara seperti ini mohon digalakkan lagi kalau perlu seminggu 2 kali tentang penyuluhan kesehatan yang masih masyarakat menganggap belum penting apa itu ya. Itu Mas Didin. Baik Dr. Win, terima kasih suatu masukan yang bagus untuk Pak Pejabat Sidoarjo sebenarnya bahwa
bagaimana kita merawat gigi, bagaimana kita mencegahnya, dan sebenarnya faktor apa yang menyebabkan itu. Kalau sudah tahu faktor penyebabnya paling nggak bisa menghindari kan seperti itu. Betul. Nah, kurang satu lagi Mas. Monggo. Caranya itu tadi selain ada penyuluhan apa itu namanya preventif ya. Iya. Preventif di rumah masing-masing. Minimal tuh sehari kalau bisa saya sikat gitu setiap selesai makan. Itu idealnya. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, kemudian kalau malam hari terutama mau sebelum menjelang tidur itu sikat gigi dulu. Nah itu waktu yang ya minimal 5-6 jam lah kalau usia dewasa gini. Nah itu bisa dibersihkan karena dengan waktu yang segitu itu kuman-kuman bisa memproses plak-plak jigong lah bahasa Jawanya itu. Jigong-jigong yang ada itu untuk diproses untuk menjadi ke karang gigi dan itu akan lebih fatal lagi. Jadi sisa makanan ketemu dengan air liur tadi ya? Ya, rasanya 1 jam kurang ya? Cepat sekali ya. Kalau perlu diusulkan Mas. Nanti siaran nonstop berapa? 24 jam dengan pemandu yang bergantian. Nah, nanti bisa masuk muri juga. Terima kasih Dokter untuk masukannya luar biasa. Jadi kita tahu sebenarnya penyebab dan faktor-faktor penyebab dan bagaimana nanti mengatasinya juga solusi-solusinya. Ya. Gigi goyang tidak selalu harus dicabut, memang tidak harus dicabut. Bagaimana tidak kita harus tergantung manifestasi kegoyangan tadi. Ada 1, 2, 3 ada formula-formula yang tetap kami akan mengikuti formula itu. Tidak makanya itu pasti jangan memastikan di dalam dunia kesehatan itu pasti sembuh, tidak boleh. Dokter itu tidak boleh menjanjikan seperti itu. Mudah-mudahan. Baik sahabat Sidoarjo, mudah-mudahan apa yang kita sajikan di hari ini, di hari Sabtu, bisa berguna dan bisa bermanfaat, memberikan inspirasi baru di hari ini. Saya Dwi Narto dan Dr. Win dari IKUA Sidoarjo mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.